Assalamualaikum Bu Nirma. Waalaikumsalam Pak Dodi. Apa kabar Pak Dodi? Alhamdulillah sehat. Selamat siang. Terima kasih ya Bu Siang ya Pak Dodi. sudah ya. Terima kasih Bu Nirma sudah bersedia meet dengan saya di meet hari ini. Kita akan Ya, ngobrol santai ya Bu ya. Tidak lama, baik Pak mungkin Dodi. 10 sampai 15 menit. 15 menit. Ya Pak Ya. Dodi. Apa yang Ibu ingin bicarakan dan diskusikan dengan saya Bu? Kira-kira hari ini apa? Oh, begini ya Pak Dodi. Saya kan punya masalah selama mengajar ini, selama mengajar di kelas 7 inilah Pak. Ya. Biasa kan saya mengajarnya kelas 9. Jadi pada saat di kelas 7 ini baru terasa ini anak-anak ini seperti apa gitu loh. Kalau kelas 9 kan mereka udah agak ready, udah agak dewasa sedikit ya. Kalau di Iya kelas benar. 7 ini saya mengalami masalah seperti ini loh Pak. Ketika saya mengajar anak-anak, saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengajar begitu. Tetapi Iya. mereka sepertinya tidak paham dengan apa yang materi yang saya sampaikan. Padahal saya sudah menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar mereka begitu. Wah, Begitulah ini kira-kira sepertinya Pak. sepertinya ini menarik sekali ya Bu ya topiknya dari Bu Nirma. Berarti ini berhubungan dengan pembelajaran berdiferensi ya Bu ya? Iyalah Pak, mungkin Iya, berdiferensiasi. iya benar. Apakah sebelumnya saya ingin tahu ya Bu ya, mohon maaf. Apakah sebelumnya Ibu sudah memetakan kebutuhan belajar mereka Bu? Sudah Pak, saya sudah memetakan kebutuhan belajar mereka, kemudian saya sudah mendapatkan hasilnya gitu ya. Dan memang sih hasilnya sedikit mengecewakan pada saat saya lihat gitu, hasilnya sangat mengecewakan. Rata-rata mereka belum apa namanya Pak, yang dasar-dasar dari SD itu mereka belum memahaminya begitu. Oh gitu. Dan Oh, berarti kemarin Ibu memetakan dengan asesmen awal dengan diagnostik ya Bu ya. Kalau untuk iya dengan dia gaya belajar Ibu terapkan tidak kemarin pada saat memetakan mereka? ada juga Pak gaya belajarnya saya petakan, dan rata-rata anak ini lebih cenderung untuk bergerak Pak. Oh, berarti mereka lebih kinestetik ya Bu ya. Ya Nah, kinestetik, lebih suka bergerak karena daripada duduk membaca buku begitu. benar-benar Bu. Dari gaya belajar kinestetik tadi Bu, ini saya tertarik di sini ya Bu ya, mohon maaf. Ngomong-ngomong Ibu Nirma, eh, apakah sudah mengimplementasikan Bu terkait pembelajaran berdiferensiasinya tadi Bu? Materinya ke anak yang auditory bagaimana, yang visual bagaimana, yang kinestetik gimana Bu? Itulah kendalanya Pak, karena mereka ini rata-rata lebih suka bergerak gitu ya. Yang memang belajar secara visual itu tidak banyak gitu. Oh Jadi gitu. itulah yang jadi kendala saya gitu. Padahal kalau untuk apa namanya itu Pak, memenuhi gaya belajar mereka yang kinestetik itu, saya cukup kewalahan juga di dalam kelas kalau sendiri kan. Oh gitu. Kalau mau saya bawa ke lapangan juga mereka belajar di halaman sekolah, itu kesulitan juga karena nanti pasti Susah gabung ngontrol dengan mungkin ya Bu ya. susah ngontrolnya karena gabung dengan Iya anak-anak benar. yang belajar olahraga begitu. Nah di sana kesulitan saya menerapkannya begitu. Oh gitu. Berarti Bagaimana eh, ya Pak? kan berarti karena mereka lebih ke kinestetik, lebih suka bergerak ya Bu ya. Berarti itu termasuk salah satu hambatan yang Ibu rasakan ya Bu ya. Iya, Kira-kira selain iya. yang kinestetik tadi Bu, hambatan apalagi yang Ibu rasakan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi Bu? Hambatan lain apa ya Pak ya? Berarti Kalau mereka mungkin tidak ini ya secara Bu ya.
Gimana Bu? Kalau kalau secara apa namanya, kalau apa namanya, dia kan kalau secara, aduh kok jadi blank saya Pak. Nggak apa-apa. Mungkin gini Bu ya, kalau Eh, kinestetik mungkin tidak eh, nyangkut-nyangkut Bu materi yang Ibu berikan gitu ya, maksud Ibu. iya, tidak Padahal Ibu nyangkut-nyangkut udah materinya berulang-ulang kalau itu. kinestetik. Iya, padahal sudah berulang saya menjelaskan sama anak, Sampaikan tetapi mereka tetap juga tidak tidak paham-paham gitu. memahaminya gitu. Oh gitu Tidak ya ya paham-paham ya. juga gitu. Ya ya Bu. Saya kayaknya bisa membayangkan apa yang Ibu rasakan ya Bu. Kira-kira perasaan Ibu saat menghadapi situasi tersebut itu gimana Bu? Perasaan Ibu Eh, selama menghadapi situasi tersebut? Ya kadang ada rasa jenuh juga sih Pak, Maksudnya menghadapi ada anak seperti itu, ada jenuh gitu. Kalau kalau marah sih saya tidak marah, cuma jenuh aja gitu. Kenapa jenuh. nih Jengkel anak-anak Bu, ini? jengkel gimana? Ada jengkel juga mungkin ya? Kalau jengkel ya juga gitu kan, kenapa nih mereka nih kayak begini gitu loh. Padahal saya sudah usahakan dengan sebaik-baiknya memberikan materi kepada mereka, Hmm. tetapi mereka tidak paham juga. Padahal itu materi yang gampang. Kalau menurut saya itu materi dari pelajaran SD, gitu kan. Iya. Oh iya iya iya. Padahal itu materinya udah Hanya mengulang. menurut Ibu udah gampang tapi Mm-mm. mereka tidak paham-paham gitu ya. Ya mungkin Iya, wajar Ibu tidak merasa paham-paham juga. mm, mungkin Ibu merasa jengkel dan jenuh itu wajar karena kan Ya, kadang ada rasa jenuh gimana juga ya? sih Pak, karena mengulang materi yang sama kan. Iya benar. Kira-kira Bu, dari permasalahan tadi solusi apa yang sudah Ibu pikirkan Bu? Saya ulang ya Bu ya. Iya. Nah, tadi saya menangkap bahwa Ibu ada rasa jenuh, jengkel, karena anak yang materi yang seharusnya gampang atau mudah, tapi mereka tidak paham-paham ya Bu ya. Nah, dari permasalahan tadi itu, kira-kira solusi apa saja yang sudah Ibu pikirkan Bu? Halo Pak Dodi. Eh, Halo Bu, Ya Pak ya Dodi. dari situasi yang Ibu alami tadi, yang Ibu jengkel tadi ya Bu ya, jenuh, jengkel, karena anak yang seharusnya materi yang mudah, tapi mereka tidak paham-paham ya Bu ya. Iya Pak Dodi. Eh, apa saja solusi yang sudah Ibu pikirkan Bu untuk mengatasi hal tersebut Bu? Kalau solusi mungkin untuk membantu mereka agar lebih paham lagi dengan materi pelajaran yang saya berikan, mungkin saya bisa menggunakan tutor teman sebaya, mungkin ya Pak ya, tutor Tutor teman supaya ya Bu sebaya, ya. ya, karena saya lihat di dalam kelas itu juga ada beberapa anak yang cukup memahami lah materi yang saya sampaikan begitu. Kemudian mungkin eh, apa lagi ya Pak ya, tutor teman sebaya, kemudian eh, tutor teman sebaya, kemudian mungkin saya perlu memvariasikan cara menyampaikan kepada anak ini, memvariasikan memvariasikan cara menyampaikan pembelajaran kepada anak, mungkin begitu Pak. Oh gitu. Berarti kalau tutor sebaya tadi Ibu bisa menggunakan siswa yang punya kemampuan lebih ya Bu ya, di Iya ya, atas dari kemampuan lebih. teman-temannya. Kemudian untuk variasi tadi berarti Ibu lebih ke diferensiasi proses dan konten ya Bu? Iya, diferensiasi Ya proses atau benar-benar. konten. Mungkin saya buat lebih menarik dengan menggunakan LKPD yang menarik begitu, sehingga mereka tertarik untuk mengerjakannya begitu kira-kira Pak. Oh gitu. Eh, kalau dari solusi yang Ibu tawarkan tadi, kira-kira konsekuensi dari solusi tadi, apakah udah Ibu pikirkan? Konsekuensinya apa kira-kira kalau misalnya Ibu terapkan yang tadi itu?
Kalau konsekuensinya kalau menggunakan memvariasikan materi ya tentu saya harus mempersiapkan KPD-nya di rumah begitu ya Pak, atau di sekolah, berarti kan itu akan menyita waktu begitu kan, menyita waktu ya, paling itu saja konsekuensinya. Berarti Ibu harus meluangkan waktu untuk membuat LKPD yang lebih menarik ya Bu ya, materi yang lebih menarik, media ajarnya ya Bu ya. Dan media ajarnya. Ya. Berarti itu tadi adalah rencana dan strategi yang akan Ibu siapkan ya Bu ya untuk mengatasi solusi yang Ibu alami tadi Bu ya. Iya. Kira-kira dari rencana tadi, yang mana kira-kira yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat, misalnya minggu ini misalnya? Apa tuh? Dalam waktu dekat ini yang bisa mungkin saya lakukan ya Pak Dodi. Ya benar. Mungkin bisa sekali jalan lah dua-duanya Pak Dodi. Saya buat LKPD dengan LKPD yang menarik begitu kan, sehingga anak lebih tertarik. Kemudian nanti akan saya bentuk kelompok-kelompok. Nah di dalam kelompok itu nanti saya tempatkan mungkin anak-anak yang memang memahami materi begitu. Jadi sekalian mereka jadi tutor teman sebaya di kelompok tersebut. Mungkin begitu ya Pak Dodi ya. Oh iya benar. Jadi bisa sekali jalan lah gitu. Iya benar. Bisa Bu. Dan juga pembelajaran berdiferensi ini kan kita emang harus mengacak anak sebenarnya Bu ya. Tidak boleh kita mengelompokkan yang pintar-pintar aja, yang biasa-biasa aja, yang sedang-sedang aja, itu tidak boleh. Kita harus saling mengacak ke mereka Bu. Berarti dalam waktu dekat ini akan Ibu terapkan dua-duanya ya Bu ya. Iya, bisa langsung lah sekali jalan ini kayaknya. Kemudian apabila rencana Ibu berjalan, ukuran suksesnya apa Bu kira-kira Bu? Ukuran suksesnya dari ketuntasan belajar anak-anak lah. Mungkin ketuntasan belajar anak itu ya. Iya, kalau 75% mereka tuntas, ya saya anggap itu mungkin rencana saya sudah berhasil begitu. Gitu. Berarti dari hasil nilai akademisnya Bu ya? Iya, dari nilai Ibu cek dari proses nilai akademiknya apakah dia meningkat atau tetap di jalan tepat ya Bu ya? Jadi kalau misalnya ada peningkatan, otomatis rencana yang Ibu jalankan tadi berhasil Ibu terapkan ke mereka. Iya Pak Dodi. Baik Bu, saya sudah menarik benang dari permasalahan dan solusi yang Ibu pikirkan ya Bu ya, dengan rencana-rencana Ibu tadi, meskipun dengan konsekuensi yang Ibu tanggung ya Bu ya, harus meluangkan waktu membuat KPD, membuat media ajar yang menarik. Kita sudah di ujung diskusi Bu. Dari diskusi singkat hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini? Saya merasa agak lega sedikit Pak. Kalau yang tadinya saya merasa buntu rasanya nih, bagaimana nih anak ini mengarahkannya begitu supaya mereka bisa memahami materi yang saya ajarkan. Tapi dengan diskusi seperti ini saya tercerahkan, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi gitu. Bersyukur sekali nih Pak ada teman untuk berbagi keluh kesah namanya ya Pak ya. Ya benar. Kadang kan kita kalau perasaan itu kita pendam aja, kita simpan aja, tidak tersalurkan, bisa menjadi gunung es ya Bu ya. Iya. Bisa pecah bawanya emosi aja. Bawanya emosi aja sama anak-anak ini. Iya Bu. Baik Bu, kalau begitu kan kita kalau boleh ya Bu ya, meet lagi minggu depan ya Bu. Saya penasaran nih dengan rencana yang sudah Ibu buat minggu ini. Mudah-mudahan minggu depan kita memperoleh hasilnya dari coaching hari ini ya Bu ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Nirma. Terima kasih banyak ya Pak Dodi sudah mendengarkan keluh kesah saya. Iya Bu. Selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam Bu Nirma. Oke, selamat siang Pak Dodi. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat Bu.
Oh iya, tadi katanya Pak Dodi mau datang menemui saya. Nah, kira-kira nih mau bicarakan apa ya Pak Dodi? Ya Bu, ada hal yang ingin saya bicarakan sih Bu. Ini menyangkut perasaan saya selama ini di kesiswa. Saya merasa berdosa gitu Bu. Kok saya sering meninggalkan kelas gitu. Itu sih Iya. Bu. Mm-mm. Oh, meninggalkan kelas ya. Mm-mm. Jadi kalau kira-kira kalau kita bicara ini apa, tujuan pembicaraan kita ini apa ya kira-kira Pak Dodi? Sebenarnya saya ingin membicarakan permasalahan saya Bu, supaya Iya. saya ini lebih bertanggung jawab gitu atas tugas-tugas dan peran saya sebagai guru di kelas. Saya ingin membicarakan di mana tugas saya ini kan seharusnya sebagai guru, tapi karena banyak pekerjaan yang dibebankan ke saya, jujur saya merasa bersalah kepada siswa. Karena Iya. saya merasa kurang fokus saat mengajar, dan saya juga merasa berdosa Bu ke siswa itu, karena saya sering terlambat masuk kelas dan bahkan sering saya itu memberikan tugas ke mereka gitu. Jadi Oh, tanggung jawab saya berarti terhadap kelas itu begini. kurang gitu. Oke, berarti Pak Dodi ini di sekolah mungkin selain mengajar juga ada Mm-mm. tugas tambahan lain begitu ya. Jadi Benar-benar ya, ketika ketika tugas tambahan itu deadline, jadi Pak Dodi kadang terpaksa harus meninggalkan kelas meninggalkan atau kelas. malah memberikan tugas saja kepada anak tanpa memberikan penjelasan begitu. Iya benar Bu. Kira-kira begitulah ya masalahnya Pak Dodi ya. Iya Bu benar. Eh, jadi kalau berarti ya, berarti Pak Dodi merasa, wah tanggung jawab sebagai saya guru, tanggung jawab saya sebagai seorang guru ini menjadi terabaikan. Saya lebih sibuk dengan tugas tambahan. Kira-kira begitulah ya Pak Dodi. Iya benar Bu. Iya benar. Heeh. Jadi kalau menurut Pak Dodi, guru yang bertanggung jawab itu seperti apa sih gitu? Menurut saya guru yang bertanggung jawab itu yaitu yang guru mampu Mhm. mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik dan Iya. memastikan bahwa peserta didik itu bisa memahami ilmu yang saya berikan. Iya. Kemudian saya harus guru yang bertanggung jawab itu harus mampu mengarahkan peserta didik untuk bisa menerima ilmu yang diajarkan ya Bu ya. Iya. Dan juga mampu Tapi kalau memberikan motivasi kepada siswa untuk mau belajar. Dan satu iya, lagi Bu, jadi maaf, kalau yang tidak kalah iya, penting ini, iya. eh, saya seharusnya mengikuti tata tertib yang sudah menjadi kesepakatan bersama di sekolah Bu. Misalnya saya harus selalu hadir masuk kelas, Iya, kemudian datang tepat waktu seperti itu Bu. iya, 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 Hmm. iya, iya. Ini memang guru, guru, guru yang diidam-idamkan murid ya, yang seperti inilah, Iya benar. Saya merasa belum sampai ke yang sana Bu. belum sampai ke sana ya Pak Dodi. Jadi kalau kira-kira nih Pak Dodi, kalau ada skala antara angka 1 sampai 10, nah Hmm. kira-kira Pak Dodi menilai diri Pak Dodi itu berada di angka berapa? Dari 1 sampai 10 saya masih di angka 7,5 Bu. Iya, 7,5 itu udah luar biasa sebetulnya 7,5 itu. Tapi masih Nah, ada yang kalau ganjal terus Bu itu. oh begitu, berarti Pak Dodi masih mau menaikkan angkanya ini. Pak Iya Dodi mau benar Bu. menaikkan sampai angka berapa? Kalau bisa 9 sih Bu. Ah, 9 ya Pak Dodi ya. Iya. 9 nih. 9 dah. Kalau saya sih kayaknya, kalau saya sih belum sampai lah tahap 9 sama dengan Pak Dodi. Nah, 7,5 aja mungkin belum sampai kalau saya. Saya rasa kalau dari Jadi, pengalaman Ibu sebagai guru senior ya Bu ya, kurasa bisalah itu 9,5 Bu. enggak, enggak juga nih Pak Dodi. Aduh, 7,5 aja kayaknya belum sampai nih. Apalagi dengan kondisi siswa yang seperti sekarang ini. Iya Bu. Nah, sekarang Pak Dodi, kalau kalau begitu
misalnya nih Pak Dodi dari 7,5, Pak Dodi ingin naikkan menjadi angka 9. Nah, kira-kira apa nih usaha untuk meningkatkan angkanya ini yang bisa Pak Dodi lakukan? Artinya apa yang bisa Pak Dodi lakukan untuk memperbaiki sehingga nilai 7,5 ini menjadi nilai 9? Untuk memperbaikinya, yang pertama yang jelas saya harus apa Ibu ya, manajemen waktu ya Bu ya, manajemen waktu dengan baik, Manajemen waktu. di mana saya harus bisa memilih prioritas apa yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Saya sadar semua pekerjaan yang dibebankan ke saya itu semuanya penting ya Bu ya, dan masuk prioritas semua. Tapi saya tidak mau mengesampingkan bahwa tugas utama saya sebagai guru, saya itu ya harus mengajar. Jadi saya harus bertanggung jawab untuk kelas yang saya ampu itu. Karena saya merasa itu pertanggungjawaban saya itu ada dua Ibu ya. Yang pertama kepada negara dan kepada Allah. Kalau ke negara kan karena saya digaji oleh negara nih untuk menjadi seorang guru. Kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan saya harus mendidik anak. Kalau saya gagal mendidik anak, otomatis berarti saya gagal dengan tugas saya tadi. Saya merasa berdosa sekali kalau tidak menjalankan amanah dan tanggung jawab saya sebagai guru. Jadi saya harus menjadi guru yang profesional dan juga menjadi teladan bagi peserta didik. Tanpa mengesampingkan pekerjaan yang lain ya Bu ya, yang dibebankan. Iya. Mungkin begini, karena tugas kita kan sebagai guru. Nah, kalau sebagai guru, tugas utama kita itu ya mengajar anak-anak ya Pak, mengajar peserta didik kita dengan kesungguhan kita mengajar mereka dan mendidik mereka gitu. Tetapi kita nggak bisa juga mengabaikan tugas tambahan yang dibebankan kepada kita, karena tugas tambahan yang dibebankan kepada kita ini itu juga bagian dari pekerjaan kita juga sebagai seorang guru. Tetapi dengan mungkin dengan seperti kata Pak Dodi tadi, dengan manajemen waktu yang baik, mungkin hal ini bisa diatasi ya Pak. Jadi tugas sebagai guru bisa kita lakukan dengan baik, dan tugas tambahan kita selain sebagai guru juga bisa kita laksanakan dengan baik. Nah, kira-kira bagaimana Pak Dodi bisa melakukan itu, melakukan manajemen waktu ini sehingga nanti akan tercapai hasil yang maksimal? Mungkin dengan niat hati yang terdalam ya Bu ya, yaitu tulus, ikhlas, mengerjakan semua tanggung jawab yang dibebankan ke saya Bu. Saya akan semaksimal mungkin berusaha mewujudkan tugas dan tanggung jawab saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, dengan selalu hadir utuh di kelas, fokus mencapai tujuan dalam membagi ilmu ke peserta didik, dan juga manajemen waktu tadi. Saya akan selalu hadir tepat waktu di kelas Bu. Saya ingin anaknya saya ajar ini menjadi insan yang berguna bagi bangsa negara ya Bu ya. Iya, amin. Mulia sekali cita-cita Pak Dodi ini. Saya ini sih Pak, berarti ini komitmen dari diri kita sendiri ya Pak, untuk bisa melakukan rencana-rencana kita ini, rencana Bapak untuk mengatur manajemen waktu dengan baik gitu, mengatur antara tugas sebagai seorang guru dan tugas tambahannya gitu. Berarti itu kan komitmen dari diri kita sendiri gitu. Kapan kira-kira kapan ini hal ini bisa Pak Dodi lakukan? Nah, kalau saya mulai detik ini Bu, dalam hati saya sudah saya tanamkan bahwa saya harus berubah untuk lebih bertanggung jawab atas tugas dan peran saya sebagai guru Bu. Besok pada saat di kelas saya harus sudah terapkan untuk hadir tepat waktu, selalu hadir di jam mengajar yang saya ampu, tidak ada jam kosong, tidak memberi tugas ke mereka, fokus dan konsentrasi penuh dalam mengajar di kelas, bersemangat pasti Bu,
dan antusias Iya. mengajar itu harus. Mulai besok, mulai detik ini saya udah niatkan dalam hati. Besok harus saya terapkan. Oke, baiklah Pak Dodi. Kayaknya nih Pak Dodi udah semangat sekali nih, semangat 45 nih Iya, untuk memperbaiki pembelajaran di sekolah ya Pak Dodi ya. benar, Nah, Bu. sekarang gini Pak Dodi, ini kan waktu kita cuma 15 menit karena saya ada tugas yang lain ini Pak Dodi. Nah, setelah pembicaraan kita ini, kira-kira apa yang bisa Pak Dodi lakukan? Setelah pembicaraan hari ini, saya rasa Bu ya, supaya saya harus lebih fokus, lebih disiplin, dan lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan saya sebagai guru, Bu, tanpa mengesampingkan pekerjaan lain yang dibebankan pada saya. Saya harus mampu mengatur waktu antara tugas pokok saya sebagai guru dengan tugas lain dengan skala prioritas yang mana. Iya, iya. Jadi saya agak sudah lega nih. Iya, alhamdulillah ya Pak Dodi. Saya pun sebetulnya dengan bincang-bincang dengan Pak Dodi ini kadang saya juga memikirkan kepada diri saya sendiri bahwa saya pun harus bisa seperti itu begitu loh. Walaupun ada tugas tambahan yang lain yang mengajar ini harus tetap kita utamakan karena itu tugas utama kita gitu. Iya. Ya, saya pun juga mendapatkan manfaat dari pembicaraan kita ini Pak Dodi. Yalah, kayaknya ini karena saya juga mau Pak Dodi ada tugas yang lain. Jadi saya ini tunggulah dalam seminggu ini. Saya tak sabar mendengar cerita Pak Dodi nih setelah menerapkan rencana-rencana Pak Dodi. Nanti apa hasilnya? Saya ingin mendengarkan ceritanya. Kira-kira bagaimana begitu? Mungkin nanti saya pun bisa belajar dari pengalaman Pak Dodi tadi. Benar-benar. Terima kasih Bu Nirma ya sudah mau mendengarkan curhatan dari perasaan saya selama ini ya Bu ya. Iya Pak Dodi, sama-sama. Oke lah Pak Dodi, kita cukupkan ya. Saya tutup Pak ya Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.